Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, M7. Ya, teman-teman, hari ini saya datang dengan pick a pile. Kita mau lihat siapakah jodoh teman-teman sekalian, ya. Jadi sesuai dengan judulnya, karena ini pick a pile, sudah tersedia ada 3 pile. Memang sengaja dibikin shufflingnya nggak ditunjukkan supaya waktu kita lebih singkat dan teman-teman bisa lebih enjoy menikmati pembacaan readingnya aja. Jadi di sini udah tersedia ada 3 pile. Ada pile aromaterapi yang berwarna ungu. Lalu ada pile aromaterapi yang berwarna pink. Dan ada pile aromaterapi yang berwarna kuning. Oke, silakan teman-teman menggunakan intuisi teman-teman sekalian. Saya kasih waktu, bisa memilih berdasarkan urutannya 1, 2, 3, atau bisa juga menggunakan warna. Ada ungu, pink, dan kuning. Oke, kita masuk pada pile pertama, yaitu pile yang berwarna ungu. Buat kamu yang memilih pile ini, kita di sini punya 6 kartu. Ada the moon, 9 of cups, the moon in reverse, 9 of cup, 3 of sword, lalu ada 2 of sword in reverse, the star in reverse, dan 4 of pentacles. Kita akan lihat satu persatu. Jadi siapakah jodoh teman-teman yang memilih pile berwarna ungu? Di sini kita punya the moon in reverse. Ini berarti orangnya itu misterius ya teman-teman. Orangnya sedikit tertutup dan penuh rahasia. Lalu kita punya nine of cups. Ini mau menggambarkan bahwa pribadi yang menjadi jodoh teman-teman ini adalah orang yang udah mapan, sudah sangat mapan. Dia orang yang penuh dengan ucapan syukur, sangat mudah untuk mensyukuri setiap hal yang dia udah punya. Dan apa ya? Ya dia merasa cukup gitu dengan apa yang sudah ada dalam hidupnya. Lalu berikutnya kita punya Three of Swords. Nah, ini teman-teman mau menggambarkan bahwa orang ini pernah punya luka di masa lalu. Mungkin dia pernah gagal dalam urusan percintaan sebelumnya. Dia pernah mengalami sakit hati yang sangat dalam, pernah dihianati, pernah disakiti. Ya, dia pernah punya luka di masa lalu. Lalu kita punya Two of Swords in reverse. Ini orangnya punya kecenderungan dia bimbang dalam memutuskan. Dia orang yang sedikit lambat dalam mengambil sebuah keputusan, bahkan keputusan untuk kehidupannya. Mungkin ini semua terjadi karena memang dia orang yang penuh pertimbangan sih. Dia sangat banyak pertimbangan. Kalau dilihat sih orangnya juga kurang pede ya, karena the star-nya in reverse. Jadi dia ini kurang pede. Dia tuh banyak dengerin orang lain. Dia tuh kurang percaya dengan dirinya sendiri gitu. Jadi lebih banyak mendengar apa yang orang lain katakan. Mungkin sometimes ini akan membuat teman-teman sedikit kesal dengan pribadi ini. Tapi
kita lagi bicara tentang ini jodohnya teman-teman sih. Ya, ketika teman-teman siap untuk berproses dengan jodoh, ya apapun dia, siapapun dia, kita nggak boleh hanya mau terima baiknya doang. Segala kelebihan dan kekurangannya harus bisa kita terima sih. Dia kurang pede, dia banyak nanya sama orang lain, dan dia juga mudah dipengaruhi sama lingkungan. Dan yang terakhir untuk pile pertama yang berwarna ungu, ini Four of Pentacles in reverse. Ini mau menggambarkan bahwa orang ini nih punya kecenderungan boros. Dia mudah sekali mengeluarkan uangnya, karena untuk dia hidup tuh cuma sekali. Iya, jadi apa ya? Dia cukup mudah untuk mengeluarkan uang untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dalam ukurannya dia. Ya positifnya dia murah hati sih, senang berbagi. Ya, tapi negatifnya dia jadi nampak boros ya. Seperti itu. Jadi kecenderungannya jadi walaupun tadi dia mapan, tapi dia jadi susah punya tabungan. Oke, teman-teman yang memilih pile berwarna ungu, itu aja. Terima kasih. Halo teman-teman yang memilih pile berwarna pink. Ya, ini adalah untuk kalian yang memilih pile berwarna pink. Kita punya 6 kartu. Di sini ada Seven of Cups, King of Cups, Six of Swords in reverse, The Sun, Five of Swords, dan The High Priestess. Nah, teman-teman, siapakah jodoh teman-teman yang memilih pile berwarna pink? Dari kartu yang ada, Seven of Cups, ini artinya jodohnya teman-teman adalah seseorang yang visioner. Dia cukup punya banyak pilihan sih dalam hidup, dan ada banyak mimpi, ada banyak cita-cita, ada banyak mimpi besar sih yang dia pasang untuk hidupnya dia, dan dia berusaha untuk mencapai itu semua. Dia tipikal yang bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dia visioner. Lalu yang berikutnya, King of Cups. Ini adalah orang yang pandai mengontrol emosinya dia. Dia dewasa. Dia punya push and pull. Jadi dia mengontrol emosinya itu dengan sangat baik. Iya. Dia sangat bisa mengatur hati dan logikanya itu dengan ritme yang sangat seimbang. Lalu Six of Swords in reverse. Ini tipikal orang yang cenderung berkorban. Dia ini tipikal yang mengutamakan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Jadi sering mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain, kebahagiaan orang lain. Dia juga tipikal orang yang ceria ya. Jadi kalau orang lihat tampilan luarnya orang ini nih sangat ceria gitu. Jadi kalau kamu lihat, dia pribadi sosok yang kayaknya gak ada masalah gitu. Padahal tadi kalau kita lihat dari kartu Six of Swords, dia tuh sebenarnya banyak hal yang ketika dia lakukan itu tuh sebenarnya nggak dia gitu. Sebenarnya itu tuh nggak menguntungkan atau nggak membahagiakan untuk dia, tapi dia mementingkan itu untuk orang lain gitu.
Ya, jadi dia terlihat sangat ceria, bahagia. Tapi apapun yang dia lakukan itu sebenarnya karena fokus utamanya itu buat orang lain. Ini orang baik banget sih. Untuk teman-teman yang memilih pile pink, itu jodohnya teman-teman tuh punya hati yang besar banget, baik banget orangnya. Dan kemudian five of sword, tapi dia punya trust issue teman-teman. Dia ini sulit diyakinkan. Mungkin karena tadi ya, dia keseringan berkorban untuk orang lain. Dia merasa bahwa kapasitas itu cuma ada pada dirinya. Jadi dia nggak percaya bahwa ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Jadi dia nggak percayaan. Dia sulit diyakinkan. Jadi kalau misalnya pun teman-teman sudah mengenal orang ini, ketika saya menjelaskan lalu oh kayaknya dia deh, kayaknya bener deh dia deh. Walaupun teman-teman misalnya sudah mengeluarkan effort menunjukkan perasaannya teman-teman, bisa jadi teman-teman mendapati bahwa kok dia nggak sadar-sadar ya kalau aku melakukan ini nih karena memang aku yakin dia orangnya gitu. Ya karena memang dia punya sisi ini sih teman-teman. Dia punya masalah dengan trust issue. Jadinya sulit diyakinkan. Dan dia orangnya juga intuitif. Tapi dia sulit dalam mengambil keputusan. Dia intuitif, tapi sulit bagi dia untuk mengambil keputusan. Apalagi kalau urusannya itu adalah mengambil keputusan yang terbaik untuk dirinya. Ini ya, karena tadi dia kecenderungannya itu lebih mentingin orang lain daripada dirinya sendiri. Dia punya intuisi yang baik, dia tahu yang terbaik untuk dirinya, tetapi dia terlalu punya jiwa berkorban yang terlalu besar, sehingga untuk dia jauh lebih penting gak ngikuti intuisi yang terbaik buat dirinya, tapi jauh lebih penting dia pakai logikanya dia, ini yang baik untuk orang lain, ini makanya yang ini aja yang kuambil, sikap ini aja yang kuambil gitu. Dan dia terus-terusan menyangkal diri. Dia punya kecenderungan mudah untuk untuk menolak hal-hal yang sebenarnya dia rasakan. Contohnya ini misal pada beberapa kasus tuh bisa kayak gini, dia tahu betapa besar perasaannya dia terhadap teman-teman gitu, dan begitupun sebaliknya, dia udah tahu kalau teman-teman juga punya perasaan yang cukup besar buat dia, tetapi kemudian dia tahu bahwa ada orang lain nih yang suka sama teman-teman, dia akan rela gitu. Kayaknya ini orang akan lebih bahagia sama temanku deh gitu, dan temanku kayaknya bakal bisa lebih bahagia sama orang ini. Jadi dia tuh punya sifat di dalam dirinya yang rela berkorbannya itu yang sampai pada sebegitunya, nggak apa-apa sampai dia benar-benar habis gitu. Dan menurut dia itu nggak masalah, malah itu membuat dia bersukacita, dia gembira ketika dia bisa berkorban sampai dengan level itu, terlalu banyak mengorbankan dirinya sendiri. Ini ciri-ciri pasangan atau jodohnya teman-teman. Itu untuk yang pile kedua. Thank you for watching. Halo teman-teman, buat kalian yang memilih pile berwarna kuning, ya, siapakah jodoh kalian? Kita punya Two of Wands, The Magician, Queen of Wands, King of Swords, Knight of Cup, dan Eight of Cup.
Jadi siapa jodohnya teman-teman? Ini untuk pile nomor 3, saya dapat energinya jodoh teman-teman itu saat ini kemudian kemungkinan berbeda jarak ya. Jadi LDR. Mungkin berbeda provinsi, berbeda pulau, atau bahkan berbeda negara gitu. Ya, jadi LDR. Lalu kemudian ini ciri-cirinya adalah dia ini pribadi yang memperhitungkan segala konsekuensi sebelum dia melangkah. Dia bisa mendapatkan semua yang dia pikirkan. Kartu The Magician ini ya. Tapi dia penuh pertimbangan. Lalu dia itu adalah orang yang cerdas, dia independen, dia percaya diri, dia sosial, jiwa sosialnya sangat baik. Kalau perempuan dia sangat sosialita. Dan dia itu orangnya speak up, berani untuk ngomong gitu. Lalu kemudian ini kartunya menunjukkan bahwa kalau dia bekerja atau dia ada di satu komunitas, dia itu leader, dia itu pemimpin. Dia punya karisma dan dia orang yang fokus gitu. Menarik ya, pile 3. Pile yang berwarna kuning. Dan kemudian ini kelihatan bahwa orangnya ini romantis. Dia baik hati. Terus tapi dibandingkan Knight yang lain, Knight of Cup ini yang paling lambat sih. Jadi ketika dia sudah sadar, dia punya feeling, dia punya perasaan apa yang dia mau, menuju ke sana tuh dia progresnya lambat banget. Dia penuh kehati-hatian. Itu ya tadi ya, karena dia tadi banyak pertimbangannya. Two of Wands itu juga menggambarkan ini ya, pause ya teman-teman. Artinya dia akan ambil waktu, dia akan pause dulu untuk mempertimbangkan segala hal gitu. Jadi dia memang orang yang penuh pertimbangan, dan ini confirm banget ketika dapat Knight of Cup, orangnya itu lambat maju untuk mengutarakan perasaannya, niat baiknya, itu tuh lambat. Jadi ini ciri-ciri jodohnya teman-teman ya. Dan yang terakhir, aduh dia udah lambat, terus dia tuh mudah bimbang teman-teman. Iya, dia dalam setiap kehati-hatiannya dia itu nampak mudah bimbang. Ketika dapat Eight of Cups in reverse, ini menunjukkan bahwa orangnya mudah sekali merasa bimbang. Mungkin itu yang bikin ini ya, dia jadi majunya jadi lambat banget. Karena itu tadi bimbang. Nanti udah yakin, udah benar-benar yakin kalau teman-teman jodohnya, tapi kemudian bimbang lagi gitu. Tapi itu sih ciri-cirinya. Kembali lagi sih teman-teman, yang namanya kalau udah jodoh, kita nggak mungkin hanya mau menerima baiknya aja. Kita harus menerima keseluruhan daripada pribadi jodoh kita. Oke, itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau resonate, kalau cocok, bisa diberikan komen di bawah. Dan teman-teman bisa kasih kira-kira ke depan aku perlu baca apa lagi.
saran supaya aku bisa reading berikutnya menyesuaikan dengan permintaannya teman-teman. Semoga resonate ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan sharing video ini kepada teman-teman kalau temannya teman-teman kalau teman-teman rasa ini cocok dan resonate. Kembali lagi, ini hanya fun reading, jadi kembalikan segala sesuatu, semua yang teman-teman yakini itu kepada Tuhan. Ya, terima kasih banyak teman-teman.